Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kelanjutan materi dari yang minggu kemarin atau pertemuan 4. Ini pertemuan 5 dengan materi masih sama KD 3.3 dengan hari ini judulnya adalah konfigurasi elektromekanika kuantum. Ini kelanjutan dari konfigurasi elektron dari Born yang minggu kemarin ya. Nah, konfigurasi ini berdasarkan 3 aturan secara garis besar, yaitu yang pertama prinsip Abau, di mana nomor atom dibuat konfigurasinya dengan aturan sebagai berikut. Jadi ini sudah baku cara membuatnya. Ini cara membuatnya nanti 1S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ini S semua, lalu dan ini nanti 2P sampai 7. Nah, jadi turun 1, naik 1, kemudian seperti ini juga. Bacanya dari atas ya. Jadi 1S2, 2S2, nanti dari sini 2P6, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Dengan aturan S itu 2 elektron, lalu P itu 6 elektron, lalu D itu adalah 10 elektron, dan F adalah 14 elektron. Makanya nanti akan dibuat seperti ini, S2, P6, D10, F14. Nah, di bawah ini sudah saya tuliskan konsepnya, jadi tinggal nanti kamu baca. Nah, ini adalah bentuk umum yang dipakai sejak dahulu, tapi sekarang dipermudah dengan bentuk lain atau cara lain yang mungkin insya Allah akan lebih mudah untuk kalian mengerti. Tinggal lihat di sini. Oke, ini adalah cara kedua yang lebih memudahkan siswa untuk memahami bagaimana konfigurasi elektron tersebut. Jadi dibuat nanti 1S, 2S, lalu di sebelah sini 2P, lalu turun lagi 3S, 3P, 3D, turun lagi nanti 4S, 4P, 4D, lalu 4F, kemudian 5S, 5P, 5D, 5F, lalu 6S, 6P, 6D, kemudian 7S, 7P. Nah, 8S-nya di sini ya, tapi jarang digunakan seperti yang saya tuliskan tadi di situ. Nah, nanti bacanya tinggal dari sini. Jadi ke sini 1 ke bawah, naik ke atas, ke bawah lagi, naik ke atas. Jadi ikuti saja spiral dari tanda panah yang ada. Oke, sekarang kamu lihat contoh di sini. Kalau saya tulis 4P6 misalnya ya, salah satu contohnya, nanti bisa dilihat 6 ini adalah jumlah elektronnya atau nomor atomnya yang ibu uraikan atau kalian uraikan sebagai jawaban dari soal. Lalu bagian besar ini harus ditulis dengan huruf angka kecil ya, jadi seperti pangkat di atasnya, nggak boleh sejajar dengan yang di depan. Nah, sedangkan di bagian depan ini lebih besar, jadi 4P, nanti bisa 3P. Nah, itu adalah letak kulit, nanti kita pelajari maksudnya apa. Kemudian yang P ini ada P, ada S, ada D, ada F, itu adalah subkulit. Dalam hal ini adalah ibu contohkan si P, subkulit. Nah, kemudian aturan yang kedua, larangan Pauli. Nah, apa sih larangan Pauli? Maksudnya adalah setiap orbital. Bu, orbital itu apa? Ini yang kotak-kotak di bawah ini. Jadi orbital itu jangan disebut kotak ya, tapi supaya mudah ingat ya, kotaknya. Nah, jadi orbital itu tempat kita meletakkan elektronnya. Nah, setiap orbital maksimum hanya 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Apa itu spin? Spin itu tanda panah ya. Jadi nanti bisa nulisnya seperti ini, tanda panah, separuh, atau lengkap seperti ini. Nah, ini kalau ke atas. Kalau ke bawah, separuh juga, atau ke bawah seperti ini. Nah, yang mana digunakan? Benar semua, tapi yang lebih sering dan umum digunakan adalah yang hanya separuh seperti ini. Yang pertama dengan yang ketiga ini yang sering digunakan. Jadi bisa kita lihat di sini subkulit S seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah memiliki 2 elektron. Nah, orbitalnya 1. Jadi nanti diisinya di sini 1, 2. Jadi harus atas 1 ke atas, satunya ke bawah. Lalu P itu 6 elektron. Bisa diisi di sini nanti. Karena ini 2, 2, 2, 2 kali 3, 6 elektron. Lalu yang D itu adalah 10 elektron. Jadi nulisnya seperti ini juga. Oke. Bisa diisi 2 dikali 5 kotaknya atau 5 orbitalnya, maka dapat 10. Jadi kemudian yang F14, karena tadi 1 kotak atau 1 orbital 2 elektron, maka dia berjumlah 14 elektron. Nah, kamu bisa lihat berikutnya, jika dia tidak ada isinya, maka disebut orbital kosong. Dan jika dia hanya berisi ke arah atas saja, bisa separuh atau total seperti ini, maka disebut setengah penuh atau tidak berpasangan. Nah, dan jika dia penuh atau isinya 2, 1 ke atas 1 ke bawah, atau penuh seperti ini, panahnya boleh, maka orbital ini disebut penuh atau berpasangan. Nah, berikut ini cara penulisannya ya. Jadi kalau ini 6 elektron, ini tidak boleh langsung ditulis seperti 2, 2, 2, tapi berurutan. Jadi dari depan ke atas dulu, ke tengah, ke belakang. Setelah selesai baru ke sini, ke depan lagi, ke tengah, lalu ke belakang. Seperti itu jadi berurutan. Yang 10 juga seperti itu. Jadi 1,
2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis dulu ke arah atas, baru terakhir ke belakang atau ke bawah. Nah, seperti itu. Yang ini juga jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang ini 8. Diteruskan saja sampai 14. Nah, oke. Mudah-mudahan paham. Lalu aturan yang ketiga, aturan Hahn. Pengisian elektron ke dalam subkulit awalnya harus seluruh orbital dengan spin yang sama atau setengah penuh. Spin yang sama tadi kalau ke atas kertas semua. Kalau kemudian baru perpasangan baru ke bawah semua. Nah, contoh misal kamu lihat di sini ya. Kalau kita punya P2, kita mengisinya seperti ini. 1, 2. Tidak, ini yang benar. Tidak boleh kita ngisinya langsung 1, 2. Itu tidak stabil. Alasan kenapa tidak stabil nanti kita dipelajari di pembahasan pertemuan berikutnya. Jadi kalau di P3 berarti 1, 2, 3. Oke, kalau P4 berarti 1, 2, 3, balik ke sini baru 4. Jadi bukan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang benar, ini yang salah. Nah, jadi kalau P5 sama Bu, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lihat contoh soalnya, penggambaran orbitalnya dari 5N. Bisa lihat dari tadi yang skema sebelumnya, kita lihat ya, ingat S tadi 2. Jadi 1S2, lihat di situ tadi 2S2. Nah, kamu jumlahkan di atasnya, 2 tambah 2 itu baru 4. Nah, yang mau ditulis 5, berarti di sini sisanya adalah 2P1. Nah, cukup. Nah, ini 5 jumlahnya. Baru digambarkan. S ini ingat orbitalnya 1. S yang kedua ini orbitalnya 1. P orbitalnya 3. Nah, ngisinya seperti tadi. Yang ini berarti 1, 2. Yang ini 1, 2. Dari mana Bu? Lihat yang bagian atasnya nih ya. Nah, ini 1. Jadi cuma 1 di sini. Oke, untuk 8 oksigen. Jadi 1S2, 2S2, ikuti skema nak ya. 2P6 itu 10. Jadi 2 tambah 2 itu 4 kan? Nah, 4 tambah 6 itu 10. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ini. Jadi supaya dia 8 berarti ini 4. Nah, cukup nilainya 8. Baru kita gambarkan orbitalnya. S kotaknya 1 atau orbitalnya 1, S lagi kotaknya 1. Kemudian yang P ini berarti 3. Baru diisi lagi, ini 1, ini 2, ini 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Tidak semuanya nanti saya terangkan, misalnya nih 17X, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, jumlahkan, ikuti skema tadi. Jadi 2 tambah 2, ini 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, lalu tambah 2 lagi, 18. Nah, supaya sama dengan 17 soalnya, kita sesuaikan. Jadi ini 5. Makanya di sini jumlahnya nanti 17. Baru buat satu-satu. Oh, yang ini nanti orbitalnya kotaknya 1, yang ini nanti orbitalnya kotaknya 1, yang ini 3. Oke, 3. Kemudian yang ini 1. Kemudian yang ini 3 lagi. Ingat ya nak, bukan lihat dari depannya tapi lihat angka hurufnya. S, 1, P, 3 seperti itu. Jadi nanti ngisinya sama, lihat bagian pangkatnya ini, jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 1, 2, ini 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berhenti di tengah. Oke, kita loncat ke 55Y. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, kemudian 4D14, 10. Nah, kalau itu baru kita jumlahkan, 2 tambah 2 tambah ini 10, 10 ditambah ini sampai di sini 20. 20 ditambah 10, 30. 3 ini berarti 38. 38 tambah 10 berarti 48. Bu, sudah 4D apa? Lihat di skemanya. Oh, di sini 5P. 5P itu apa? Kalau P apa? 6. Jadi 48 ditambah 6 berapa, Bu? 48 ditambah 6 itu baru 54. Nah, berarti kurang. Sudah 5P apa? 6S. Jadi ditulis di sini 6S. Nah, lalu ditambahkan, S itu harusnya 2, tapi kalau kita tulis 2 di sini,
maka di sini 54 tambah 2 berjumlah 56. Yang diminta soal 55. Maka kita rubahlah di sini angkanya 1. Jadi cukup dia nanti 55. Nah, nanti kalau penggambarannya tinggal dilihat satu-satu seperti yang tadi ya. Oke, satu soal lagi nanti saya buat ini. Jadi di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Nah, ini ya. Ini 10. 10. Dari mana, Bu? 2 tambah 2 tambah 6. Ini 20. 20. Nah, D itu harusnya 10. Tapi kalau kita tulis 10, jadi 20 tambah 10, 30. Yang diminta soal 27. Jadi sesuaikan supaya dia 27, berarti di sini 7. Nah, makanya di sini 27. Oke, nanti buat sama semuanya. Saya buat yang kotak terakhir ya. Jadi ini D. D itu ada 5 orbitalnya. Yang lain mudah-mudahan paham. Jadi isinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang lain seperti tadi. Kalau S, 1 isinya 2. Kalau P, berarti orbitalnya 3, isinya 6. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti tinggal dituliskan saja. Ingat, mengurutkannya tadi harus mengikuti aturan yang ada. Bukan kita sembarangan ya. Tidak bisa seperti itu. Mudah-mudahan paham. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.